Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang 3 binatang kuno yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penguasa atas langit, darat, dan lautan. Dan juga mereka adalah penguasa atas semua binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka adalah Lewiatan, penguasa atas semua binatang-binatang yang hidup di laut; Behemoth, penguasa atas semua binatang-binatang yang hidup di darat; dan Sis, penguasa atas semua binatang-binatang unggas yang hidup di udara. Ketiga binatang ini adalah binatang yang secara penampilan sangat besar atau berada dalam ukuran raksasa dan memiliki kemampuan yang terbilang besar. Mereka juga dikenal sebagai monster karena penampilan dan ukuran mereka yang berukuran tidak biasa. Ketiga binatang ini cukup terkenal dan banyak diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mengetahui hal-hal tentang ketiga binatang ini. Ada banyak penggambaran tentang ketiga binatang ini dalam banyak karya seperti sastra dan lukisan, dan juga binatang-binatang ini dituliskan dalam literatur kitab suci seperti kitab Ayub dan juga kitab-kitab tersembunyi lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang Lewiatan, binatang penguasa semua binatang-binatang yang hidup di laut. Lewiatan adalah binatang kuno yang disebutkan dalam kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi. Lewiatan adalah salah satu makhluk bumi pertama yang kuat yang diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai lautan. Lewiatan adalah binatang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, kemudian diikuti oleh Sis dan Behemoth. Lewiatan adalah binatang kuno yang tidak dapat dijinakan oleh manusia maupun malaikat dan hanya dapat dijinakan oleh Yahweh. Keberadaan binatang ini saat ini sedang dimeteraikan ataupun sedang dipenjarakan oleh Tuhan agar tidak membahayakan bumi. Dalam kitab suci, Lewiatan dituliskan dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 8 dan juga dalam kitab Ayub pasal 41 ayatnya yang pertama. Selain itu juga, Lewiatan tertulis dalam kitab Tehillim atau Mazmur pasal 74 ayat 14 dan juga dalam kitab Nabi Yesaya pasal 27 ayatnya yang pertama. Penggambaran tentang Lewiatan dituliskan secara rinci dalam kitab Ayub pasal 41 ayat 1 sampai 34. Di sana dikatakan bahwa Lewiatan adalah binatang yang tidak dapat dijinakan oleh manusia. Dia tidak dapat ditarik dengan seutas kail atau menghimpit lidahnya dengan tali. Tidak ada yang dapat mengikatkan seutas tali ke dalam hidungnya atau menusuk rahangnya dengan sebuah duri. Dia tidak akan memperbanyak permohonan kepada manusia atau berbicara dengan kata-kata yang lembut. Lewiatan tidak akan mengikat suatu perjanjian dengan manusia, apalagi untuk menjadi budak manusia selamanya. Tidak ada yang dapat bermain-main dengannya seperti seekor burung atau mengikatnya. Dia tidak dapat ditangkap untuk dijual. Tidak ada seorang pun yang sedemikian kejam berani membangunkannya atau mendatanginya dengan baju sirah yang ganda. Lewiatan memiliki kekuatan yang besar dan kuat. Tidak ada yang dapat melepaskan kulitnya. Kulitnya dipenuhi dengan duri-duri besi dan pada kepalanya ada tanduk seperti tombak. Tidak ada satupun manusia yang dapat membuka lubang moncongnya, sebab kengerian ada di sekitar giginya. Satu dengan yang lain dari kulitnya demikian dekat sehingga tidak ada udara yang akan masuk di antaranya.
Mereka bergabung satu dengan yang lainnya. Mereka melekat satu dengan yang lainnya sehingga mereka tidak dapat dipisahkan. Ketika Leviatan bersin dapat menyinarkan cahaya dan matanya seperti fajar yang menyingsing. Dari mulutnya keluar suluh yang terbakar dan bunga api terpancar keluar. Asap keluar dari lubang hidungnya seperti sebuah belanga yang mendidih yang dibakar dengan lalang. Napasnya menyalakan bara dan lidah api keluar dari mulutnya. Kekuatan terletak pada lehernya dan kengerian menari-nari di hadapannya. Lipatan dagingnya bergelantungan melekat kuat padanya. Dia tidak dapat digerakkan. Hatinya dibalut keras seperti batu. Bahkan balutannya keras seperti batu penggilingan bagian bawah. Oleh bangkitnya, kacaulah mereka yang kuat. Oleh penghancurannya, resahlah mereka. Pedang, tombak, anak panah dan lembing yang menimpanya tidak mempan. Dia menganggap besi-besi seperti jerami, perunggu seperti kayu yang membusuk. Sebuah anak panah tidak dapat menghalaunya. Batu umban berubah menjadi tunggul jerami padanya. Anak panah diperhitungkan seperti jerami. Dia menertawakan getaran lembing. Ujung tembikar berada di bawahnya. Dia menyebarkan tanda-tanda yang runcing, ujungnya dalam lumpur. Ia membuat lubuk membual-bual seperti periuk. Ia membuat laut seperti sebuah periuk rempah-rempah. Dia membuat sebuah jalan yang bercahaya di belakangnya. Dan orang akan berpikir samudra menjadi seperti kepala yang berambut putih. Tidak ada yang seperti dia di atas bumi. Makhluk yang dibuat tanpa rasa takut. Ia melihat segala sesuatu yang tinggi. Dia adalah raja atas semua anak-anak kesombongan. Leviatan diciptakan oleh Elohim pada hari kelima dalam pekan penciptaan langit dan bumi. Awalnya ia diciptakan jantan dan betina, seperti semua binatang lainnya. Tetapi ketika ternyata sepasang monster ini dapat memusnahkan seluruh bumi dengan kekuatan mereka ketika bersatu, Elohim memutuskan untuk membunuh yang betina. Daging Leviatan akan disajikan sebagai makanan untuk orang-orang saleh di dunia yang akan datang. Yang betina itu dimasukkan ke dalam air garam segera setelah ia dibunuh. Dan harus dipertahankan terhadap waktu ketika dagingnya akan dibutuhkan. Leviatan yang jantan memohon untuk memandangnya sebelum ia diakhiri. Dan ketika jam terakhir tiba, Elohim akan memanggil para malaikat untuk masuk dalam pertempuran dengan Leviatan betina. Tetapi tidak lama setelah Leviatan melemparkan pandangannya pada mereka, mereka lari ketakutan dan cemas dari medan pertempuran. Mereka akan menyerang dengan pedang, tetapi sia-sia. Dengan kekuatannya dia bisa membuat baja seperti jerami. Mereka akan sama-sama gagal ketika mereka mencoba untuk membunuhnya dengan melemparkan anak panah dan melemparkan batu. Senjata tersebut akan hancur tanpa meninggalkan kesan di tubuhnya. Dengan berkecil hati, para malaikat yang menyerah dalam bertempur. Dan Elohim kemudian memerintahkan Leviatan dan Behemoth untuk masuk ke dalam pertarungan satu sama lain, yang karena pertarungan ini membuat keduanya mati. Behemoth dilukai oleh pukulan dari sirip Leviatan ini, dan Leviatan dilukai oleh kekuatan ekor Behemoth ini. Dari kulit Leviatan, Elohim akan membangun tenda untuk naungan orang-orang saleh saat mereka menikmati hidangan dari dagingnya. Jumlah yang diberikan untuk masing-masing orang saleh akan sebanding dengan perbuatannya, dan tidak akan ada yang iri antara satu dengan yang lain, sekalipun bagian yang lain lebih baik. Apa yang tersisa dari kulit raksasa ini akan diacungkan ke atas Yerusalem sebagai kanopi, dan cahaya terang darinya akan menerangi seluruh dunia. Dan apa yang tersisa dari dagingnya, setelah orang-orang saleh telah dipuaskan dari makan mereka, akan diberikan di antara sisa manusia untuk melanjutkannya. Leviatan adalah binatang raksasa yang begitu besar, dan untuk memuaskan dahaganya dibutuhkan semua air yang mengalir dari sungai Yordan ke laut. Ketika dia lapar,
napas panas berhembus dari lubang hidungnya, dan itu membuat perairan laut besar mendidih panas. Seekor ular naga besar yang menguasai semua penghuni perairan yang lebih rendah adalah makanan untuk Leviatan. Setiap hari dia membuka mulutnya, dan seekor ular naga besar datang setiap hari untuk memberinya makan. Ular naga itu berenang dan memasuki mulut Leviatan. Meskipun Behemoth, raksasa yang lainnya akan minum, ia merasa tidak aman sampai ia yakin bahwa Leviatan telah memenuhi rasa hausnya. Leviatan lebih dari sekedar besar dan kuat. Ia ajaib. Siripnya memancarkan cahaya terang yang sanggup mengaburkan matahari, dan juga matanya memancarkan kemegahan sehingga sering laut diterangi tiba-tiba olehnya. Tidak heran jika binatang yang mengagumkan ini adalah mainan Elohim. Leviatan adalah binatang yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Jika bukan karena kebaikan Yahweh, sejumlah besar ikan besar dengan cepat mengakhiri ikan-ikan yang kecil. Tetapi pada saat titik balik matahari di musim dingin, di bulan ke-10, lautan menjadi gelisah karena Leviatan menyemburkan air, dan ikan besar menjadi gelisah, dan mereka menahan nafsu makan mereka, dan anak-anak ikan kecil luput dari keganasan mereka. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang Sis, binatang penguasa langit dan semua binatang unggas. Sis adalah binatang kuno yang disebutkan dalam kitab suci, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-11. Dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Aku mengenal semua unggas di pegunungan, dan semua makhluk hidup yang bergerak di padang adalah milikku. Jika kita membaca dalam kitab suci terjemahan bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan nama Sis dituliskan. Tetapi dalam kitab suci berbahasa asli Ibrani, kita akan menemukannya. Dalam bahasa Ibrani dituliskan sebagai berikut. Yada eti kal wof, harim we sis sadai imati. Dan jika diterjemahkan kira-kira adalah sebagai berikut. Aku mengenal semua unggas di pegunungan, dan Sis yang berkuasa adalah milikku. Selain itu juga, Sis juga dituliskan dalam kitab-kitab tersembunyi dan di dalam berbagai literatur. Sis adalah salah satu makhluk bumi pertama yang kuat, yang diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai langit. Sis adalah binatang raksasa yang diciptakan oleh Tuhan. Selain Leviatan dan Behemoth, meskipun Sis kurang dikenali, Sis dituliskan dalam kitab-kitab tersembunyi dan juga dituliskan dalam literatur Yahudi. Seperti Leviatan, Sis juga adalah binatang yang tidak dapat dijinakan oleh manusia. Sis diciptakan oleh Tuhan pada hari kelima dalam pekan penciptaan. Jika Leviatan adalah raja untuk menguasai ikan, Sis adalah raja untuk menguasai burung. Namanya berasal dari rasa daging yang berbeda yang dimilikinya. Dari ukurannya, Sis adalah binatang yang sangat mengerikan karena memiliki ukuran raksasa. Pergelangan kakinya berpijak di bumi dan kepalanya dapat mencapai langit. Dalam literatur Yahudi dituliskan tentang kisah para pelaut di kapal yang melihat burung Sis yang berdiri di udara. Mereka melihat kakinya dan kepalanya mencapai langit. Mereka mengira air di tempat itu tidak memiliki kedalaman, dan mereka bersiap untuk melihat dan mandi di sana. Tetapi sebuah suara surgawi memperingatkan mereka yang mengatakan tidak boleh ke sana karena daerah itu adalah lautan yang berbahaya. Sis memiliki sayap yang begitu besar sehingga ketika dia membentangkannya dapat membuat matahari menjadi gelap. Sis diberikan tugas oleh Tuhan untuk melindungi bumi dari badai di selatan. Tanpa bantuan mereka, bumi tidak akan dapat menahan angin yang bertiup dari sana. Jika telur dari Sis jatuh ke tanah dan pecah, cairan darinya membanjiri 60 kota.
dan dapat menghancurkan 300 pohon aras. Untungnya, hal seperti itu tidak sering terjadi. Sis memiliki nama lain yaitu Renanin karena dia adalah penyanyi surgawi. Karena hubungannya dengan daerah surgawi, ia juga disebut Sekwi atau pelihat. Dan selain itu, ia disebut anak sarang karena burung ini melepaskan diri dari cangkang tanpa ditetaskan oleh induk burung. Dan mereka muncul langsung dari sarangnya. Seperti Leviathan, sis juga adalah makanan yang lezat yang akan dinikmati oleh orang-orang saleh di akhir waktu. Sis adalah ciptaan yang menjadi perwakilan dari binatang unggas. Sis memiliki kekuatan yang besar. Sis juga adalah binatang yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Jika bukan karena kebaikan Tuhan, burung-burung pemangsa akan membinasakan burung-burung lainnya. Tetapi sekali di bulan ke-7, pada saat titik balik musim gugur, sis burung besar mengepakkan sayapnya dan mengucapkan teriakannya, sehingga burung-burung pemangsa, elang dan burung nasar dan lainnya dari mereka takut untuk menukik dan memusnahkan mereka yang lain dalam keserakahan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu Behemoth, binatang penguasa semua binatang-binatang yang hidup di darat. Behemoth adalah binatang kuno yang disebutkan dalam kitab suci dan kitab-kitab tersembunyi. Behemoth adalah salah satu makhluk bumi pertama yang kuat yang diciptakan Tuhan untuk menguasai daratan. Behemoth adalah binatang pertama yang diciptakan oleh Tuhan setelah Leviathan dan sis. Behemoth adalah binatang kuno yang tidak dapat dijinakan oleh manusia dan hanya dapat dijinakan oleh Tuhan. Dalam kitab suci, Behemoth dituliskan dalam kitab Ayub pasal 40 ayat yang ke-15 dan Mazmur pasal 50 ayat yang ke-10. Penggambaran tentang Behemoth dituliskan secara rinci dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 15 sampai 24. Dikatakan di sana, "Sekarang lihatlah Behemoth yang aku ciptakan bersama-sama denganmu. Ia memakan rumput seperti lembu. Lihatlah sekarang, kekuatannya berada pada pinggangnya, dan tenaganya ada pada otot-otot perutnya. Dia menggantungkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya terjalin bersama-sama. Tulang-tulangnya seperti pipa perunggu, tulang-tulangnya seperti batang-batang besi. Dia adalah yang pertama dari ciptaan Elohim. Penciptanya mempersenjatainya dengan pedang, sebab gunung-gunung menghasilkan makanan baginya, tempat semua binatang buas bermain di sana. Dia berbaring di bawah bunga teratai, di tempat persembunyian buluh dan rawa-rawa. Pohon-pohon teratai menutupinya dengan bayangannya. Ilalang sepanjang aliran sungai mengelilinginya. Lihatlah, banjir menerjangnya, tetapi dia tidak melarikan diri. Dia yakin meskipun Yordan meluap menutupi mulutnya, dapatkah seseorang menangkapnya di depan matanya atau menusuk hidungnya dengan jerat? Kemudian dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-10, jika kita membacanya dalam terjemahan bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut. Karena milikulah semua binatang di hutan, ternak di ribuan bukit. Kita tidak akan menemukan nama Behemoth, tetapi jika kita membaca dalam bahasa Ibrani, adalah sebagai berikut. Kili kal hayetwo yaar Behemoth beharere alef, yang jika diterjemahkan kira-kira sebagai berikut. Karena milikulah semua binatang di hutan, juga Behemoth di 1000 bukit. Behemoth adalah binatang yang tidak dapat dijinakan oleh manusia. Behemoth diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6 dalam pekan penciptaan. Behemoth adalah wakil yang paling menonjol dari jenis mamalia dan binatang di darat. Behemoth adalah binatang raksasa yang menakutkan, dan ia harus dicegah seperti Leviathan untuk bertambah banyak dan berkembang biak, karena bumi tidak dapat mampu menampungnya.
Setelah Yahwe menciptakan dia jantan dan betina, Ia mengambil keputusan untuk mencegahnya menyebarkan jenisnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya tentang pertempuran antara Leviathan dan Behemoth, Elohim memerintahkan Leviathan betina dan Behemoth untuk masuk ke dalam pertarungan satu sama lain, yang karena ini membuat keduanya mati. Behemoth dilukai oleh pukulan dari sirip Leviathan ini, dan Leviathan dilukai oleh kekuatan ekor Behemoth ini. Behemoth juga dipersiapkan untuk dinikmati oleh orang-orang saleh di akhir waktu. Behemoth dipelihara untuk hari di mana ia akan dibawa sebagai pengorbanan pada saat perjamuan besar orang benar. Seperti dikatakan, penciptanya mempersenjatainya dengan pedang. Behemoth tinggal di tempat yang dikenal dengan nama 1000 bukit, yang darinya ia memperoleh makanannya setiap hari. Pada waktu malam, tumbuhan yang dimakannya tumbuh kembali seolah-olah bukit itu belum disentuh. Seperti dikatakan, makanannya berasal dari hasil pegunungan. Dia begitu mengerikan bahwa ia membutuhkan hasil dari 1000 gunung untuk makan sehari-hari. Behemoth minum dari air sungai Yordan, karena air sungai Yordan meliputi seluruh tanah Israel, yang setengahnya di atas dan yang lain di bawah bumi. Seperti yang dikatakan, karena ia dapat menarik sungai Yordan ke dalam mulutnya. Semua air yang mengalir melalui sungai Yordan dalam 1 tahun sudah cukup baginya, tepat untuk 1 tegukan. Oleh karena itu, perlu untuk memberinya suatu aliran seluruhnya untuk digunakan sendiri, aliran yang mengalir keluar dari Firdaus yang disebut Yubal. Sekali lagi, jika Yahwe dalam kebaikannya tidak memberikan perlindungan kepada yang lemah, binatang jinak akan punah sejak lama oleh binatang buas. Tetapi oleh tujuan Yahwe, di bulan keempat pada saat titik balik matahari musim panas, ketika kekuatan Behemoth berada pada puncaknya, ia mengaum dengan suara keras sehingga semua hewan mendengarnya, dan selama 1 tahun mereka menjadi takut, dan tindakan mereka menjadi kurang ganas daripada sifat mereka sebelumnya. Demikian informasi singkat mengenai 3 binatang kuno yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penguasa atas langit, darat, dan laut, yaitu Sis, Behemoth, dan Leviathan. Jika kita membaca tentang ketiga binatang ini, seperti yang tercatat dalam kitab Ayub dan kitab Mazmur, kita akan menemukan betapa luar biasanya ciptaan Tuhan ini, dan menunjukkan kedahsyatan dan kekuasaan Yahwe Elohim yang menciptakannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahwe Elohim pencipta. Haleluya.